Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang sebuah info yang sedang hangat, yang sedang viral dalam dunia pendidikan, yaitu tentang buku PPKN halaman 79. Kalau kita memperhatikan, sebenarnya ada kejanggalan-kejanggalan yang diajarkan di dalam doktrin keagamaan, khususnya yaitu di dalam agama Kristen Protestan dan Katolik. Mari saya mengajak kita untuk memperhatikan di dalam buku PPKN halaman 79, secara khusus di bagian Kristen Protestan dan Katolik. Nah, saya mengajak kita memperhatikan di tulisan yang saya kasih tanda kuning di situ, ada ditulis bahwa Tuhannya adalah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus sebagai tiga yang tunggal atau Trinitas. Injil menjadi kitab sucinya. Umat Kristen Protestan wajib beribadah setiap akhir pekan di gereja masing-masing. Lalu saya mengajak kita juga memperhatikan di nomor 3, yaitu tentang Katolik. Itu sama, yakni Trinitas Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus, kitab sucinya, juga Injil. Dengan peribadatan tersendiri berbeda dengan Protestan. Umat Katolik wajib beribadah setiap akhir pekan di gereja Katolik. Ya, kalau kita memperhatikan bagian ini, tentunya ini merupakan suatu hal yang janggal, yang fatal. Kesalahan yang fatal bagi saya, karena di dalam kekristenan sendiri itu tidak mentuhankan Bunda Maria. Tapi di sini dalam buku PPKN ini ditulis bahwa dalam Kristen Protestan dan Katolik itu menuhankan tentang Bunda Maria. Nah, kalau kita memperhatikan dari bukunya saja, yaitu tentang PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, seharusnya yaitu membahas tentang nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan. Gak perlulah ada doktrin keagamaan ada di situ. Nah, ini tentang agama atau tentang kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila. Wah, coba seandainya kalau yang keliru dalam penulisan itu adalah agama yang mayoritas, tentunya pasti sudah macet di jalan-jalan ya, karena ada demo yang berjilid-jilid. Nah, namun ini agama yang minoritas, tentunya ya saya berharap Kemendikbud juga memperhatikan bagian ini. Ya, saya bersyukur di dalam berita yang saya ambil dari inews.id dituliskan di situ bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek menarik kembali buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN kelas 7 yang tengah beredar, sebab buku tersebut keliru dalam menjelaskan Trinitas dalam agama Kristen Protestan dan Katolik. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan BSKAP Anindito Aditomo mengatakan penarikan buku PPKN ini bentuk merevisi hal-hal yang keliru. Kami mengapresiasi masukan, saran, dan koreksi untuk perbaikan berkelanjutan terkait buku-buku pendidikan, ujar Andito dalam keterangannya Rabu 27 Juli 2022. Dalam proses melakukan perbaikan, Pusat Perbukuan akan melibatkan perwakilan dari Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Nah, dari statement ini saya mengapresiasi, seharusnya ini yang harus dilakukan. Bagaimana kita memberikan doktrin kalau memang harus ada doktrin yang diajarkan di dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yaitu harus melibatkan pakar teologi, khususnya di dalam kekristenan. Kalau Islam ya libatkanlah yang kompeten di dalamnya. Bagaimana seseorang mengajar
memberikan ajaran atau memberikan doktrin di situ, tapi bukan pada bidangnya. Tentunya itu adalah kesalahan yang hakiki. Itu pasti keliru yang diajarkan karena tidak kompeten. Nah, saya akan melanjutkan di sini. Di situ juga dituliskan buku versi elektronik yang beredar sudah kami tarik dan segera kami ganti dengan edisi revisi. Pencetakan versi lamanya sudah kami hentikan. Untuk pencetakan selanjutnya akan menggunakan edisi revisi, ungkapnya. Kami juga akan segera mengedarkan suplemen perbaikannya bagi yang sudah menerima buku-buku versi lama tersebut, sambungnya. Adapun kata Anindito, Kemendikbudristek selalu terbuka untuk menerima masukan, koreksi, dan saran untuk memperbaiki kualitas buku-buku pendidikan. Masukan, koreksi, dan saran dapat dialamatkan kepada penulis atau melalui alamat surel buku @kemdikbud.go.id, pungkasnya. Diketahui buku panduan belajar yang diterbitkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek viral di media sosial. Salah satu halamannya memuat penjelasan yang salah tentang konsep Trinitas dalam agama Kristen Protestan dan Katolik. Kesalahan isi buku pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terbit Kemendikbudristek untuk pelajar SMP kelas 7. Ini awalnya disampaikan seorang imam Katolik, Sigit Pranoto, melalui akun Twitter @magistcscj. Sigit mempertanyakan proses editing penerbitan buku panduan belajar itu kepada Kemendikbudristek dan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Dia menilai penulis tidak memahami ajaran agama Kristen. Ya jelas, karena tidak pada bidangnya. Kalau dia disuruh mengajarkan tentang doktrin-doktrin dari agama-agama tertentu, itu pasti sudah keliru kalau tidak pada bidangnya. Nah, perhatikan di sini, adapun isi buku di halaman 79 yang salah itu menuliskan agama Kristen Protestan, Tuhannya adalah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus sebagai tiga yang tunggal atau Trinitas. Katolik, Tuhannya sama dengan Kristen Protestan, yakni Trinitas Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Wah, ini merupakan kesalahan yang fatal dalam doktrin yang diajarkan. Nah, saya memberikan beberapa saran kepada Kemendikbudristek untuk memperhatikan setiap buku-buku yang diedarkan. Tentunya harus melibatkan para pakar yang ahli di bidangnya. Kalau dalam kekristenan, ya libatkanlah para pakar teologi. Kalau di agama-agama Islam, yaitu libatkanlah seseorang yang berkompeten di bidangnya supaya tidak menimbulkan salah tafsir dan kekeliruan di dalam memberikan ajaran kepada generasi penerus bangsa. Ya, saya memberikan kesempatan bagi netizen untuk menuliskan di kolom komentar. Mari kita tuliskan bersama saran-saran apa yang harus dilakukan secara khusus untuk Kemendikbudristek untuk memperbaiki setiap buku-buku yang diedarkan supaya tidak salah di dalam memproduksi atau meluncurkan kepada anak-anak bangsa. Ya, kita tahu bahwa generasi penerus bangsa ini harus diberikan pengajaran-pengajaran yang sehat, doktrin-doktrin yang benar, yang tidak menimbulkan kegaduhan. Ya, silakan, tapi dengan syarat, dengan catatan yang sopan di dalam berkomentar, supaya demi kemajuan anak-anak bangsa kita, generasi penerus Indonesia ini. Ya, kiranya melalui video yang saya bagikan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dan terus untuk berharap untuk memperbaiki bagaimana kinerja Kemendikbudristek untuk memproduksi buku-buku yang diedarkan bagi anak didik bangsa ini. Terima kasih, sekian video dari saya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.